Nuwun sewu sing senden tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'du. Menambah apa yang telah saya jawab dari pertanyaan beliau Pak Suparti, ya. Ya. Sasido Pak Suparti lah. Tentang gambar, ya insya Allah semuanya sudah paham tentang larangan menggambar makhluk hidup yang bernyawa, ya sejak dari manusia sampai binatang, ada kuda, ada kerbau, ada lembu, sampai kepada semut dan kecoa dan aneh-aneh, rayap dan seterusnya. Cuma yang mungkin agak kita kurang pedulikan, Al-Hafidh Imam Muhammad Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab beliau Kitabul Kabair tentang dosa-dosa besar, dalam dosa besar nomor 48 disebutkan oleh beliau At-tasfir fi thiyabi wal khitoni wal khajari wat darahimi wasairil asya'i sawa'un kanat sam'un au ajinun au khatitun au nukhasun au saufun au ghairu dzalik. Dosa besar yang ke-48 itu menggambar, baik pada, ya menggambar makhluk yang bernyawa tadi, ya, baik pada pakaian, biasanya sarung batik atau baju batik itu ada gambarnya burung, dan digambar dalam bentuk nilai seni khas Solo yang bisa membuat orang-orang barat itu terpesona. Ada baju relief pada dinding atau pada batu Borobudur, Prambanan, atau pada mata uang. Mata uang itu konon gegeran dinar dan dirham itu di sana juga digambar makhluk hidup yang namanya
Ora ana sing duwe. Padha. Manusia. Baik yang terbuat dari segala bahan, baik itu besi atau tembaga atau kain dan seterusnya. Hadis yang diangkat semuanya sahih, rawahul Bukhari. Ini yang mungkin berkaitan dengan persoalan rumah tangga kita. Jadi sekali lagi, ini ternyata, bukan ternyata ya, saya harus jelasin. Ini termasuk kabair. Termasuk dosa besar nuwun sewu, Pak. Mesake temboke anyar wong sandene dadi Ibu Aisyah meriwayatkan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safarin waqad satartu sahwatan li biqirami tamathili wala mara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwana wajhah. Waalaikumsalam. Rasulullah pulang dari safar. Ya, saya harus ingatkan lagi ya, safar Rasulullah itu satu karena umroh, dua karena haji. Waalaikumsalam. Dan yang paling sering sekitar 29 kali dalam waktu 10 tahun perang. Di 10 tahun di Madinah itu paling tidak 3 kali di rata-rata beliau memimpin perang. Umrah, haji wada, perang. Rasulullah baru pulang dari safar, tidak disebutkan apa tujuannya, tapi yang jelas salah satu di antara yang 3 itu. Nah, ketika beliau safar itu ada semacam ventilasi ya, jadi kayak jendela bagian atas itu yang terbuka. Aku rono kok ya rane sing nyawang rono to. Ya itu terbuka begitu. Waalaikumsalam. Maka angin-angin yang terbuka itu saya tutup dengan kain yang di sana ada gambar makhluk hidup yang bernyawa. Falamma ra'ahu, begitu Rasulullah melihat, talawwana wajah beliau langsung memerah. Wajah beliau langsung memerah. Dalam riwayat, kain yang dipergunakan untuk menutupi ventilasi tadi ada gambar patungnya, tapi bukan masalah patungnya. Wa qala ya Aisyah asaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alladzina yudhahiuna bi khalqillahi
azza wa jalla. Itu kalau orang Jawa mak perempeng. Marah iya. Aisyah, manusia yang paling berat siksanya besok pada hari kiamat adalah orang yang menandingi Allah di dalam menciptakan makhluknya. Maksudnya Allah menciptakan manusia, dia menandingi Allah dengan membuat gambar manusia. Qalat Aisyah, faqattuhu faja'altu minhu wisadatain. Ya, langsung saya turunkan, saya potong menjadi 2, kemudian saya jadikan 2 potongan tadi menjadi bantal. Wallahu alam ya, kalau saya memahami ya, ini gambar patungnya di sini, kita potong tengah, di sini tinggal 1 mata, di sini tinggal 1 mata, di sini tinggal 1 telinga, tinggal 1 telinga. Tapi bentuk makhluk yang bernyawa tadi sudah hilang. Ya ini muhasabahnya ke sana. Kadang-kadang sok merupakan ya, suatu kebahagiaan sekaligus kebanggaan. Kalau di kamar tamu kita itu kita pasang foto kita jejer dengan istri, kemudian foto anak-anak kita, bahkan ada yang menaruh gambar orang yang sudah mati itu di atas pintu. Kemudian ada 2 lidi. Siapa itu? Yang akan merayakan hari raya Hong Sang Cui tanggal berapa? 12. Apa dore itu kowe ranjang ta? Aku entuk. Biasanya mereka yang ya itu hak mereka dan keyakinan mereka. Saya jelaskan gambar keluarga yang sudah mati lah, kemudian ketika masuk mereka terus asrasani roben. Kemudian yang berkaitan dengan kemarin, Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu musawwirin finnari yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Rasulullah bersabda, setiap tukang gambar, musawwir, pelukis finnar, tempatnya di dalam nar, dijadikan untuk dia setiap makhluk bernyawa yang dia gambar dulu di dunia oleh Allah dihidupkan, dan Allah perintahkan kepada gambar yang sudah hidup di akhirat itu untuk menyiksa dia fi jahannam, di dalam jahannam. Riwayat lain dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, man sawwara surata fid dunya kullifa ayyafukha fiha ruhu wa laysa binafikhin. Setiap orang yang menggambar makhluk hidup yang bernyawa di dunia
nanti di akhirat akan dibebani agar dia bisa memasukkan roh ke dalam gambar tadi, wala sabina fikir, dan tidak mungkin dia mampu. Hadisnya banyak akhi ya. Dari Al-Bukhari, dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga. Wa man adlamu mimma dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan au liyakhluqu habbatan au liyakhluqu sa'iran. Tidak ada orang yang lebih zalim dibanding dengan orang yang menciptakan makhluk seperti ciptaanku. Menggambar tadi nanti ada keterangannya. Bisa jadi dipahat menjadi patung, kemudian seperti ada yang pernah ke Borobudur. Yes kepacut ya wis ning aja dibaleni gitu loh. Betul ya. Di relief ya. Sampai nanti saya terangkan insyaallah. Kalau memang mereka itu orang-orang yang di dunia menggambar itu mampu, coba bukan menggambar, kamu ciptakan sebutir jagung saja. Butir jagung saja. Raden Saleh juga gambar itu ya. Raden Saleh itu seorang pelukis Indonesia sebelum merdeka. Konon gambar jagung, mbuh ya, apa namanya, kata orang Arab fadlun jida, melebih-lebihkan apa tidak. Yang pernah saya baca itu dia menggambar jagung, kemudian jagung tadi dijejerke dengan jagung yang tenanan, kemudian didatangkan seekor ayam sing didudul gambare Raden Saleh jadi. Tujuannya bukan hidung kita yang ditutur ya. Itu Raden Saleh. Kalau memang dia bisa menciptakan, coba kamu ciptakan sebutir jagung, sebutir gandum, atau kalau bisa buatlah dia satu tepung gandum. Nah, masuk kepada pertanyaan beliau kemarin. Inna fihi dalilan ala tahrimi taswiri wa wa'idil musawwirin. Hadis tadi merupakan dalil tentang haramnya menggambar dan ancaman bagi para pelukis atau juru gambar. Masih ngambang ya, coba mudah-mudahan bisa mengerucut. Mayustafadu minhu, ini saya ambilkan dari kitab akidah, pelajaran akidah di Pondok Murki. Ya sudah nggak mengajar, kelas terakhir kelas nihai, kelas 6. Dan saya pernah diberi kesempatan Allah untuk menyampaikan ini. Satu, mayustafadu minhu, apa yang disimpulkan dari hadis tadi. Fihi dalilun ala syiddati tahrimi taswiri wa annahu minal kabair. Hadis tadi merupakan dalil tentang betapa sangatnya Islam mengharamkan gambar makhluk yang bernyawa. Wa annahu, dan menggambar makhluk yang bernyawa itu minal kabairi, termasuk dosa besar. Asaddu adzaban, orang yang paling berat disiksa. Di antaranya penggambar tadi. Yang kedua yang sudah saya sampaikan kepada beliau, masih ingat kemarin itu. Fi dalilun ala tahrimit taswiri
bijami'i anwa'ihi tamathila au nuqusin wasawa ungkana rosman bil yati awil tiqotan bi alatit taswiri al fotografiyah. Di dalamnya, dalam hadis tadi, setiap orang yang menggambar kullu musawwirin finnar, masuk ke dalam nar. Ya tentu saja kalau dia muslim, masuknya tidak khalidina fiha abada. Tapi ya harus diingat ya, harus diingat. Orang yang masih berurusan dengan bank, maaf ya, saya harus ingatkan sabda Rasul, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatubalil ghuraba. Islam itu lahir dalam keadaan aneh, gharib, asing, di bumi di mana Islam itu turun, di Makkah, asing. Hanya orang yang betul-betul mendapatkan kekuatan dari Allah berwujud hidayah, dia akan Islam. Khadijah binti Khuwailid itu hanya dengan modal 6 ayat surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Talha, Zubair dan seterusnya. Islam itu lahir dalam keadaan aneh-aneh, asing bagi penduduk di mana Islam itu diturunkan. Nanti akan kembali jadi aneh. Ini zaman ultramodern. Ini zaman serba komputer, kok nerangkan gambar. Nerangi hutan ya ora iso ya. Coba ulangi. Fi dalilun ala tahrimit taswir. Hadis tadi, setiap orang yang menggambar itu akan dimasukkan ke dalam nar. Dan setiap gambar yang dia ciptakan akan dihidupkan oleh Allah dan diperintahkan untuk menyiksa orang yang menggambar tadi. Bijami'i anwa'ihi, dengan segala bentuknya. Tamathil, patung, yang gambar patung kono ato ora kono. Mosok kono nang patung. Yang tengah-tengah itu patungnya siapa itu? Werkudara, betul. Yang sebelah selatan orang ngerti ya, pokoknya Werkudara, Yudhistira, Werkudara, Janaka, Kuluktane, Jajananangka, aku njaluk wetone. Iku bangsa wong melarat itu. Zaman wong melarat itu. Kemudian aku loh sedewa. Kalau yang memahat itu orang Islam, ya akan terkena ini. Kalau bukan orang Islam, mahat tidak mahat, memang tempatnya di dalam nar, khalidina fiha abada. Surat Jin yang saya ketahui itu. Ayatnya 23. Illa balagham minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu
fa innalahu naro jahannama khalidina fiha abada. Jadi yang abada kekal selama-lamanya itu bukan hanya penghuni jannah ya, penghuni nar juga. Bijami'i anwa'ihi, baik berbentuk patung au nukus atau pahatan, dipahat, diukir. Nggak ada patungnya kalau insya Allah. Ukiran kita yang baru itu loh. Wasawaun, bisa jadi rosman bilyati, digambar dengan tangan, ada Avandi, ada tadi Raden Dullah, ada dan lain-lain. Lah di sini iltiqatan, dengan jalan memencet, bi alatit taswir, dengan alat menggambar. HP antum bisa gambar itu, bisa ngambil foto, bisa. Ada punya antum? Duwe apa ora duwe ya. Bi alatit taswir al fotografiyah, fotografi. Bisa jadi dengan ya, bisa jadi tanah liat yang masih lembek dibentuk akhirnya menjadi patung manusia. Bisa jadi dengan menggunakan tangan, bisa jadi dengan ini. Penulisnya Soleh bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan, termasuk kibari ulama Saudi, ulama besar Saudi sekelas Soleh Utsaimin, Abdullah bin Bas dan lain-lain. Mencet ya. Lah nek mantenan piye lah gitu ya. Nek mantenan piye lah. Ya ikut orang yang tidak paham, apa ikut Rasulullah? Saya kesimpulan orang tuh sering-sering maju, apa itu, ngentut ora itu, wetenge loro. Fihi, yang ketiga, ada yang ganjel di foto, ya. Gimana kalau untuk gambar biasanya tes psikologi untuk masuk kantor atau sekolah, saya gambar manusia sama tumbuhan. Gambar Manusia sama tumbuhan untuk mengetahui kepribadian misalnya. fihi tahrimu tasfir li ayyi ghordin kana. Hadis di atas menerangkan tentang diharamkannya menggambar untuk tujuan apa saja. Saya pernah dimintai pendapat ya para ustadzah TKIT Arisalah itu. Ustadz, gimana supaya anak-anak itu kenal yang namanya unta, yang namanya gajah. Di kelas itu kita pasang gambar binatang-binatang itu. Apa tidak ada cara lain? Nah gitu ya. Untuk mengetes pribadi seseorang itu, apa tidak ada cara lain selain itu? Nah persoalannya begitu. Daripada ditunjukkan anak-anak ini gambar gajah, anak-anak ini gambar
unta, anak-anak ini gambar ustazah, gambar ustazahnya juga dipasang. Ya. Dibawa ke Juruk sana sak katoke, dulu belum ada apa namanya jaga jarak, belum ada COVID ataas belum ada. Begitu. Yang lain mungkin. Ini Ustaz, jadi memang kita sulit untuk untuk menjauhkan diri dari gambar tersebut. Karena pada dasarnya setiap negara itu mata uangnya bergambar orang-orang yang terpenting yang mereka anggap. Kita kon pengandani. betul, silakan. Bahkan Arab Saudi juga uang realnya pun raja mereka semakan. Kedua mau tabayun Ustaz. Jadi kadang kami dapat informasi dari rekan-rekan. Ustaz pernah ngajar di meja Ustaz ada taplak yang gambarnya wayang tuh yang buang apa betul? Arep mbok coba ngono. Ya, kebetulan kebenaran berita itu tidak ada. Nah, ya kerungu ini. Ini astagfirullahaladzim. Latat tapi anna sanana mangkana qablakum khadwal qullati bil qullati qatta law taqalu tuqrallu bil tabatum. Qalu al yahud wan nasara ya Rasulullah. Paman, sungguh kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian. Sampai seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikuti. Kalian akan mengikuti meskipun masuk ke lubang biawak. Hadwal qudzati bil qudzati berkali-kali saya terangkan. Jadi seperti dua anak panah. Anak panah itu belakangnya, bawahnya itu ada bulunya. Bulu di kanan dan bulu di kiri itu harus sama. Kalau nggak sama bisa piring. Bisa kayak layangan ora? Ya, layang-layang juga begitu kan. Ku ambil bulu sebatang harus seimbang. Kalau nggak seimbang piring. Gambaran kalian mengikuti orang-orang sebelum kalian itu seperti dua bulu anak panah yang ada di kiri kanan. Kalau yang gampang seperti layang-layang itu, betul sih di bereng itu, udah nyangkut nenggon cagak listrik atau sampai seandainya mereka itu masuk lubang biawak, kalian mengikuti. Para sahabat bedek itu. Al Yahud wan Nasara ya Rasul. Apa yang Rasulullah maksudkan itu orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani. Jawab Rasulullah, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Mesir, bukan India. Dalam masalah membuat uang kertas, itu semuanya kiblatnya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Termasuk uang dinar yang diramaikan hari-hari ini. Itu ada gambarnya manusia. Bahkan kalau beliau mestinya ingat itu ya. Di tahun-tahun 50-an, 60 itu ada uang logam 50 sen. Bener, gambarnya Pangeran Diponegoro pakai sorban itu, enggak pakai beskap, enggak pakai sorban. Di atas gambar Pangeran Diponegoro itu ada tulisan 50 sen. Dari sini 50 sen dengan huruf Arab. Wow, saiki radikal itu. Tapi tetap gambar manusia itu tetap. Gambar manusia itu tetap. Ya mestinya orang mengacu. Jadi mata uang tunggal, kalau sekarang euro itu mata uang tunggal Eropa.
Di zaman Rasulullah mata uang tunggal Romawi Timur, mata uang tunggal Persia, mata uang tunggal Yaman dan Syam sampai Madinah Munawwarah itu satu. Uang di Mekah bisa dipakai untuk belanja di Mesir. Bahkan ada riwayat Abu Bakar As-Siddiq itu sampai pernah melanglang buana dalam berbisnis sampai ke Mesir. Penduduknya jelas waktu itu belum Islam. Jadi sekali lagi, mata uang Romawi Timur itu bisa dipergunakan oleh penduduk Persia, padahal Ghalibati Rom, kedua negara superpower itu perang terus. Umat Islam yang datang kemudian memanfaatkan itu. Tapi saya yakin bahwa mata uang yang dipergunakan pada waktu itu ada dinar, ada perak, mesti saya yakin tidak ada gambarnya manusia. Lah piye meneh? Padahal la tadkhulul malaikatu baitan fi surah. Malaikat itu tidak akan mau masuk ke rumah yang ada gambarnya. Ayo ditiklumpukno ayo. Ya saya tidak berani mengatakan kalau uang boleh, tidak. Ini kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat kecuali itu. Kecuali itu. Harta KTP. Ya, saya pernah terangkan kemarin. Orang diperintahkan untuk sholat dengan berdiri. Ketika dia sakit boleh duduk. Orang diperintahkan kutiba alaikumusiyam sebentar lagi. Tapi ketika sakit, ketika dia safar, awangkana minkum maridun awala safarin, boleh tidak siam. Faidatu min ayamin ukhur, diganti dalam kesempatan yang lain. Jadi ada pengecualian, itu ada. Mudah-mudahan dalam hal ini seperti saya terangkan masalah KTP, ini sesuatu yang to be or not to be. Mau tidak mau harus lah. Kalau ada KTP nggak ada gambar manusianya, kan bisa dipalsu ya. Bisa dipalsu. Salah satu di antara korban Sriwijaya kemarin itu, ketika fotonya ditemukan ternyata orangnya masih segar bugar. Foto ya. Jadi KTP temannya dipinjam tanpa izin, kemudian untuk ke bandara tadi. Ketika check-in juga tidak di. Nah, akhirnya terjadi seperti itu. Masalah KTP. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai pengecualian. Masalah ijazah, masalah paspor, mudah-mudahan itu pengecualian. Tapi pada dasarnya memang itu tidak tidak merupakan sesuatu yang pernah ada pada masa Rasulullah. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi membawa ke sana. Terjawab itu ya. Ya. Ada gambarnya Patimura 1000, ada gambarnya Antasari 2000, ada gambarnya Imam Bonjol 5000, ada gambarnya. Ya, kita simpan yang baik lah. Jangan disebar di jalan, hilang kabeh itu. Nah, gimana itu ada gambar manusia ya inilah. Kita diposisikan dalam keadaan tidak bisa melakukan sesuatu kecuali ini. Ada yang bagaimana kalau misalnya anak kecil gambar ini abis saya, ini umi saya, bagaimana? Kemudian di rumah itu ada gambar yang kita akan tahu apakah sekadar membuangnya saja apa harus dibakar atau bagaimana? Gimana?
Yang terakhir tadi. Kalau saya di rumah kita itu ada gambar lukisan gitu. Itu lukisan itu cukup dibuang saja atau dibakar atau dihancurkan sampai gimana? Memang Islam tidak mengajarkan kepada kita agar anak-anak itu menjadi anak yang pandai melukis. Enggak ngajarkan itu. Kalau mengajarkan menulis Arab, nah gitu ya. Ini jadi sedikit ya. Karena para ulama itu paham betul tentang larangan menggambar. Sehingga kompensasi mereka, pelarian mereka itu dilarikan kepada tulisan Arab. Di dunia itu tidak ada yang namanya kaligrafi kecuali mesti yang dimaksudkan tulisan Arab. Meskipun kaligrafi itu bukan bahasa Arab. Ini jadi pelarian mereka. Ada 7 bentuk tulisan ya. Ada Rik'i, ada Naskhi, ada Farisi, ada. Itu karena pelarian mereka. Jadi sekali lagi Islam tidak mengajarkan kepada kita agar anak-anak kita ajari ben pinter gambar. Juga tidak mengajarkan kepada anak-anak kita ben pinter nyanyi. Jadi kalau anak-anak kita tadi akhirnya menggambar, ini bapak saya, ini ibu saya, mesti ada yang saya mulang. Mesti ada yang saya mulang. Selesai. Yang kedua, ya silakanlah. Seperti TV kemarin yang mau dikepruk silakan, tinggal ance-ance dandani. Sebentar, oh tak kedak. Sebentar. Maju sini. Ora krungu kuwi bedhe. Silakan, itu tekniknya silakan itu. Tapi yang jelas jangan. Nah, gitu ya, ya. Apa? Kan soal yang tadi penggambar anak-anak yang menggambar itu, yang saya tanyakan gini, bakatnya anak saya itu kan nggak tahu, tiba-tiba dia suka menggambar. Terus saya akan gambar ke bangunan seperti masjid, gitu gimana? Bagus sekali. Terus gambar-gambar selain binatang itu. Itu malah kemarin jadi Masjid Taqwa. Ada yang bertanya begini, enggak, ini Allah takdirkan saya bawa, tapi saya enggak sengaja membawa. Profil saya asli kelahiran Solo dan saya adalah seorang pelukis, seniman serba bisa. Saya bisa menggambar, melukis wajah dengan kemiripan 90%. Dan saya juga bisa membuat patung dan lain sebagainya. Karena tuntutan ekonomi 15 tahun saya menerima layanan jasa tersebut. Alhasil alhamdulillah saya adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sukses dalam keterampilan yang saya punya, hingga untuk menghidupi kebutuhan istri dan anak saya. Mohon bimbingannya Ustadz, bagaimana sebenarnya hukum melukis itu? Ya saya jawab dengan membacakan hadis ini. Perkara ya jangan seudon ya. Insya Allah orang itu, saya pernah terangkan ya sedikit itu. Di salah satu daerah di Jawa Timur saya terangkan masalah bank.
Saya mengisi taklim di sana 2 bulan sekali. Pernah ikut ya, ya? Pernah ikut cara. 2 bulan kemudian ya saya datang lagi. Teman-teman dia, ya teman artinya ya usianya sudah di atas 40. Ustadz, alhamdulillah apa? Si Anu itu keluar dari bank. Bukan keluar kemudian masuk lagi, bukan. Kalau pipis orang bukan. Ini astagfirullahaladzim. Bukan karena saya, bukan. Tapi materi yang saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan itu mantikus sama logika langit dari Allah. Diancam kekal di dalam neraka loh itu. Surat Al-Baqarah 270. Nah, bahwa antum bisa mengarahkan anak antum untuk gambar pohon, gambar sungai, gambar silakan, bagus ya. Bahkan diarahkan kepada selanjutnya kepada masalah kaligrafi juga silakan. Sudah benar. Yang jelas ya selain binatang dan yang memelihara binatang di dunia, manusia maksud saya, yang memelihara di langit Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Enggak apa-apa. Karena kan tadi kita bilang apa itu tidak di sana itu menggambar. Tidak diajari lah gitu. Tapi kan itu kan bukan ngajari kan, ngarahkan kan. Nah, beda lah. Ya silakan. Nah. Larinya kalau para seniman Arab ke kaligrafi itu. Ornamen-ornamen yang ada dan sangat indah dan tidak ada sedikit pun gambar manusia. Yang lain sebentar ya Ki ya. Kalau untuk dokumentasi foto misalnya bantuan apa gitu. Ngelekno iki lho. Meskipun bil tiqatil alati taswir al fotografi ya, meskipun dengan difoto. Kalau ini kalau nggak ada gambarnya, kita kerja bakti angkat batu besar sekali, mau batunya kecil, gede, nanti nggak ada bantuan, itu sudah ketakutan sendiri. Dikejar oleh bayang-bayang yang tidak jelas. Gitu. Mantap apa gedeng dulu. Saya nggak pernah nanggap itu. Saya nggak pernah nanggap itu. Gitu ya. Ini saya harus gimana ya? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai disebut Kiai Jarkoni. Iso ujar ora iso lakoni. Saya itu kalau sudah maaf ya. Kalau sudah ketemu dengan alumni ngeruki, datang ke rumah, ya, keakraban itu memang sulit saya hindari. Akhirnya pamit, Ustadz foto dulu Ustadz, ini saya turuti, saya dosa, nggak saya turuti. Dulu masih umur 18, 19 tahun. Sekarang sudah 40, sudah 45, sudah 50. Bahkan kemarin itu Pak Maghrib itu saya keluar dari masjid. Ustadz ini ikhwan mau silaturahim. Berapa orang? 8 orang, ya silakan. Ya, namanya juga tamu mendadak ya. Ya siapa adanya dikeluarkan. Dan pembawaan asli anak pondok itu masih terbawa gitu. Pokoknya aladzi maujud kebut. Nah,
bahasa orang ya. Orang pondok itu alladzi maujud kebut. Menjelang Isya 5 menit itu kami sudah jamaah Ustaz mau sholat Isya, jadi kami pamit. Ya itu tadi, foto dulu Ustaz. Astagfirullahaladzim. Itu sudah viral kalau golek ono ora aneh. Itu dengan Abu Bakar Basir itu sudah viral juga ya itu ya. Wis aja terus ya aku ora nanggap gitu loh. Ini saya terus terang dalam persoalan ini sering-sering saya terbentur kepada hal-hal yang seperti itu. Ambil contoh umpamanya alumni Ruki juga. Kita mau ada acara Ustaz di Pekanbaru sana. Kita minta Ustaz ke sana, jangan sendiri, dengan ibu. Mereka akrab dengan saya, anak-anak mu'alimat itu juga akrab dengan ibu lah. Tiket pesawat disediakan gratis. Artinya ada acara dan itu yang saya takutkan itu. Ustaz foto. Kita nganggo helm cakil sih, mau orang nganggo helm cakil. Ini saya dalam masalah ini memang nggak bisa menghindar saya. Tapi tetap saya harus ingatkan, ini adalah dosa besar, istighfar. Begitu. Nah ini suatu ketika gitu ya, ini kejadiannya di Ma'had Ali An-Nur sana. Sudah sekitar 10 tahun lah itu. Jokowi belum jadi presiden. Saya diminta untuk memberikan khutbah ta'aruf. Wah, ini acara yang sangat penting dan perdana. Ya saya masuk lah, saya lihat di meja itu ada taplak gambarnya Bathara Kresna, mudeng aku. Saya itu waktu kecil terlalu diwarnai oleh wayang terus itu ya. Larang hiburan lainnya kecuali nonton wayang lah. Tapi suatu ketika juga ketanggor itu ya. Alasannya tidur di masjid. Yo, jenenge cak wis 8 tahun, 10 tahun nek turu nang omah ra patut tidur di masjid. Tapi sebetulnya cuma ngapusi orang tua mau nonton wayang itu tadi. Nek nang omah ra itu lah gitu. Di masjid itu lah. Terus akhirnya ya nonton wayang sampai subuh urung mulai. Bapak saya cah bagus ki nang ngendi ra neng gitu. Ditanyakan, "Oh, udah nonton wayang." Ya pulang ke masjid. Nggih. Mau salat subuh nang masjid. Ngapusi ya. Nggih. Imame sapa lah? Imamnya itu namanya Kiai Mawardi. Lah saya bilang Kiai Mawardi, waktu itu beliau sakit. Kurang belinya kayak aku ya. Kelingan Pak, terus Kiai Mawardi itu. Itu bapak saya tuh kalau marah gede. Gini kan, widoni cuh. Tapi enggak ditangani lah, itu hormat saya pada bapak saya. Cuh. Ibu saya itu enggak ada. Arhamu makamarapanya. Itu terjadi di Ma'had Ali ya. Gambar Kresna. Ya itu tadi. Langsung tak jupuk, tak gua. Mana panitianya? Panitianya itu mahasiswa tingkat akhir. Itu saya hukum masing-masing harus cari
gambar wayang minimal 5 dan harus hafal namanya dan harus mengatakan di mana letak kesalahan dia karena menggunakan taplak tadi. Itu pernah begitu suatu ketika, bahkan di Baki itu juga pernah pengajian nggak jadi. Saya tahu panitianya itu orang biasa taklim begitu. Kok ya masangi gambar taplak, gambar Janoko itu. Ya, saya ambil, saya lipat, saya berhubung ada gambar yang mengajak kita musyrik, lebih baik pengajian kita akhiri sampai di sini. Wah, itu karena panitianya paham. Tapi di daerah ada namanya, pokoknya daerah utara gitu. Orangnya itu awam begitu ya. Ya, terpaksa saya ambil, saya terangkan besok lagi. Oh, bukan di sini, di Jaten itu ya, di masjidnya Ibunda itu loh. Masjid Fatimah. Ya tolong untuk yang akan datang jangan memakai ini lagi. Itu kalau wayang itu bukan hanya gambar manusianya ya. Nilai-nilai kesyirikan saya berani katakan yang syarat ada di sana. Wong namanya Bathara Kresna itu titisane dewa. Ora nyambung. Dewa wis. Padahal dalam ajaran di sana yang menciptakan namanya Brahma, yang memelihara namanya Wisnu, yang merusak namanya Siwa. Ini jelas bukan hanya ada unsur-unsur kemusyrikan, tapi saya harus berani mengatakan syarat dengan kemusyrikan. Syarat dengan kemusyrikan. Ya nilai-nilai wayang yang ada di sana. Jadi intinya untuk menghindar itu jelas bukan hanya sulit, tidak bisa. Duitmu udah kono njobo. Lah mengapa begitu dominasi pola pikir orang-orang barat berdasarkan hadis Rasulullah itu memang sampai hari ini terbukti. Sampai hari ini terbukti. Enggak bisa orang meninggalkan dasi. Enggak bisa orang meninggalkan jas dan itu pakaian terus. Nah soal gambar tadi ya mungkin ada di antara antum ya, ada di antara antum yang ya di antara kita lah ya, yang mungkin langganan majalah Islam, gambarnya juga masya Allah, gambarnya masya Allah, mesti ada gambar manusianya. Kata dulu saya langganan majalah Al Muslimun, itu majalah yang paling keras itu juga ada gambar penulisnya, ada gambar penulisnya yang konsekuen dengan tidak memasukkan gambar di dalam majalah itu orang-orang salafi. Dalam tidak memasukkan gambar itu orang-orang salafi. Tapi wis 10 sasi orang yang masjid ya salafi. Karena atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Pak Menteri Agama itu ulil amri minkum, melarang kita ke masjid, mereka tidak ke masjid. Ya ora Jumatan bareng, mongko ya bal-balan, mongko ya buka toko, mongko ya vivi. Tapi masalah gambar saya apresiasi. Konsekuen betul. Jadi kalau gambar manusia itu ya ada rambutnya, ada telinganya, tapi wajahnya enggak ada, matanya enggak ada. Ke sana. Ada majalah anak-anak kecil namanya. Ada anak-anaknya bagus. Sibian apa-apa itu. Sibian, Wildan. Itu majalah anak-anak yang diakrabkan dengan
gambar makhluk hidup itu nggak ada gambarnya. Kalau ada apa namanya, ada gambar kera gitu ya, ya sudah wajahnya kosong, nggak ada apa-apanya. Itu keistiqomahan mereka tentang masalah gambar, dan ternyata juga laku juga, laris juga. Wallahu a'lam sampai sekarang. Demikian. Saya harus ingatkan itu dosa besar. Dosa besar. Jadi kalau kita masih menyimpan foto zaman mantenku, nah gitu ya. Beliau itu sayang betul dengan saya itu. Aku pas pengajian Wahing gitu, Bula Bali itu, rampung pengajian itu parahnya. Nek Wahing ngono kuwi mangano bawang putih dan mari. Ini sayang yang pertama. Sayang yang kedua disayangkan oleh betul. Oh Wahing kok ora muni alhamdulillah. Kalau antum muni rawani itu. Gitu ya Ki ya. Jazakallah khairan. Ini aku mau ngomong apa tuh? Foto lah gitu. Foto manten, foto wisuda, foto. Ya kalau memang iman ya ada plastik di toko ngisor gerobak, ngisor pogo lah gitu. Tapi idealnya tadi, antum tadi. Sama namanya? Nama antum? Sahrul. Ya ada sambungannya itu kan. Sahrul Mubarak lah gitu kan. Nah diapakan ya? Ya silahkan ya. Ning jangan dikilokan, kok ndak malah tekan ngendi-endi. Ini jawaban beliau lah. Nanti tadi saya perkirakan sekitar 15 menit malah ngobrol-ngobrol. Kita lanjutkan materi yang kita kupas tentang takziah kemarin. Ayat saya ingatkan 1 menit ya, pada ummahat nek layat ki ojo pas tempu ing gawe. Jangan saat-saat sebelum jenazah diberangkatkan dari rumah bahagia karena yang meninggal orang Islam, dari rumah duka kalau yang meninggal kafir gitu. Ya mau takziah ya dikubur jam 1, mungkin nanti datang jam 8 atau jam 9, suasananya masih sepi, atau datang nanti ba'da asar atau ba'da maghrib atau besok atau sepekan yang akan datang, nilainya sama saja. Kalau laki-laki selain dia takziah memang ingin menyempatkan untuk menyempurnakan takziah dia dengan menyolatkan, dengan mengantarkan ke pemakaman. Kita kupas insya Allah yang akan datang. Cukup ya. Ini sekali lagi dosa besar. Cukup, kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.